Oke Pak, kita dapat informasi yang mana dalam satu rapat beberapa komisi yang ada di DPR dan ini sudah disepakati tentang ranperda rencana peraturan daerah. Yang mana rencana peraturan daerah disepakati kemarin 3 ranperda ya, walaupun nanti akan diajukan kepada gubernur. Tapi di situ ada sedikit kita berbicara terkait dengan bantuan lembaga bantuan masyarakat miskin, bantuan hukum ya, lembaga masyarakat miskin. Nah, bantuan untuk masyarakat miskin itu yang kayak apa Bang? Intinya Bang, coba sedikit Bang minta gambarnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya yang ada di daerah kabupaten kita. Sebagaimana kemarin di dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap ranperda tersebut, di mana ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini telah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Kota Barat. Memang proses selanjutnya adalah dalam ini pemerintah daerah akan mengirimkannya ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015. Nah, bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini sendiri, ini polanya nanti adalah kerjasama, di mana pemerintah daerah itu sebagai penyelenggara yang menyediakan dananya, sedangkan memberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum di sini adalah lembaga bantuan hukum yang sudah ditentukan menurut peraturan perundangan, khususnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ya, tentang bantuan hukum. Jadi ada persyaratan lembaga bantuan hukum yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. Antara lain adalah terakreditasi, kemudian mempunyai sekretariat di daerah yang tetap. Nah, untuk masalah ini bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pegawai kami, analis hukum, penyetaraan dari kasus bantuan hukum, Saudara Johnson. Ya, Oh, silakan. bagaimana kira-kira itu? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi tentang perda tersebut, saya sudah jelas sama sekali. Ranperda yang disusun dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Kota Barat itu hanya mengenai litigasi. Litigasi itu terkait dengan perkara pidana dan perdata. Jadi dalam dua perkara tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya apa yang masuk dalam kategori pidana, kategori perdata, itu memang tidak diuraikan karena diberikan kepada verifikasi nanti yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan tim. Timnya ini adalah yang memverifikasi. Timnya ini yang direncanakan terdiri dari yang pertama adalah inspektorat, yang kedua dinas sosial, yang ketiga dari dinas pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, perlindungan anak, keluarga berencana atau DP3, AP2KB. Kemudian dari bagian hukum. Nah, jadi terhadap permohonan dari warga masyarakat miskin ini, persyaratan dari masyarakat yang mengajukan permohonan sebenarnya cukup sederhana saja, yaitu masyarakat itu membawa kartu identitas KTP. Kalau tidak ada KTP bisa diganti dengan identitas lain seperti kartu beras miskin, kemudian mereka yang menjadi tertanggung di program JKN dan sebagainya, itu bisa diganti dengan itu. Nah, selain dari kartu identitas yang mereka tunjukkan, ini juga mereka harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat. Surat keterangan kepala desa atau lurah ini yang menjadikan dasar bahwasanya mereka dianggap miskin. Tapi nanti penentuan apakah mereka miskin atau enggak tergantung hasil verifikasi. Ya. Kemudian permasalahan yang disampaikan ini
Ini uh, bisa diterima atau tidak itu menyangkut alasan. Ya. Salah satunya adalah pemberi bantuan hukum itu dapat menolak dengan alasan biaya untuk keperluan melakukan itu tidak sebanding dengan kerugiannya, kerugian dari orang yang mengajukan keberatannya. Nah, makanya cara yang lain memang ini tidak diatur dalam perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tetapi yang dilakukan tentunya oleh bagian hukum ya. Ada permasalahan antara misalnya nih masyarakat ini memang dia merasa mempunyai tanah ya dengan bukti yang mereka miliki apapun buktinya. Nah, kemudian kesulitannya dengan pemerintah daerah. Ya, kami dari bagian hukum tentu akan membantu dengan cara mediasi dan itu yang ini sudah menjadi tupoksi kami untuk menyelesaikan secara non litigasi di luar jalur pengadilan. Bahkan kita pun juga koordinasi nanti dengan bagian pemerintahan atau dinas Perkim yang menangani pertanahan. Jadi segala macam permasalahan di masyarakat ini kita akan selesaikan. Ya, baik itu dia ini di luar pengadilan ataupun yang memang benar-benar di pengadilan litigasi yang dimaksud tadi. Nah, perlu juga diingat bahwasanya untuk permasalahan litigasi ini kan ada seseorang nih yang masyarakat miskin tadi, dia dalam posisi untuk menggugat. Jadi dari dia nih merasa punya kepemilikan terhadap sesuatu, tetapi dia ingin menggugat atau dia punya hak terhadap sesuatu, nah, dia ingin menggugatnya. Atau dalam kapasitas dia sebagai tergugat, atau dia dalam kapasitas sebagai tersangka misalkan. Maka di situ permohonan dari yang bersangkutan itu kemudian oleh pemberi bantuan hukum dilakukan verifikasi. Kemudian dari tim juga melakukan verifikasi. Itu yang menentukan. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Sebenarnya kalau dua sederhana verifikasinya yang agak rumit ini. Jadi kita melihat dari kesimpulan apa yang disampaikan baik daripada analisa hukum Bapak maupun Bapak sebagai kabak hukum. Kunci daripada bantuan kepada masyarakat miskin ini tidak terlepas daripada tim verifikasi yang ada di lingkungan bagian hukum itu sendiri gitu ya. Sehingga bisa mengakomodir apakah ini bisa terseleksi dengan kewajaran yang bisa dibantu atau kira-kira tidak bisa dibantu ya. Mungkin gitu ya, Pak. Ya. Jadi untuk verifikasi ini kan verifikasi yang bersangkutan miskin atau enggak itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah yang disampaikan tuh bisa dijadikan permasalahan yang bisa dilakukan pemberian bantuan hukum atau tidak. Layak atau tidaknya gitu ya. Iya. Oh, mungkin Bang sedikit Bang harapannya Bang sebagai kabak hukum Bang dengan adanya rencana akan diterapkannya Ranperda ini Bang. Kami mengharapkan ketika rancangan peraturan daerah ini nantinya bisa menjadi peraturan daerah, maka menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kota, sehingga hak konstitusi dari semua warga negara yang ada di daerah kita bisa terpenuhi. Akses terhadap keadilan, akses terhadap kepastian hukum itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian dari pemerintah daerah dan dari DPRD itu bisa mengawal penyelenggaraan bantuan hukum yang nantinya akan dikerjasamakan kepada pemberi bantuan hukum sehingga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dengan banyak masyarakat yang bisa ikut dalam kegiatan ini, permasalahan bisa dapat selesaikan, kemudian juga tepat sasaran. Artinya, Bang, sedikit Bang, ya. Bicara DPR tadi Bang. Nah, kalau kita melihat DPR, apakah DPR juga termasuk tim dalam verifikasi untuk menyeleksi kriteria orang miskin tadi? Bagaimana kira-kira Bang? Apakah hanya mereka sebagai kontrol saja? Kira-kira bagaimana? DPRD kontrol. Oh, kontrol. Kontrol saja. Ya. Oke. Terima kasih Bang. Demikian wawancara kami kepada kabak hukum dan didampingi oleh analis hukum dari Kabupaten Kota. Sekali di situ, cuma ada sedikit yang perlu saya tambahkan tentang lembaga bantuan hukum tadi.
di mana nanti lembaga bantuan hukum itu nanti dia bisa merekrut para legal untuk membantu dalam rangka untuk beracara di pengadilan seperti itu, baik itu di tingkat pengadilan sampai dalam penuntutan maupun penyidikan seperti itu. Jadi di situ tugas para legal nanti yang akan membantu pemerintah daerah seperti itu. Nah, kalau kita berbicara untuk bantuan hukum, di sini kan ada undang-undang yang sudah mengatur. Setiap hak warga negara punya hak untuk dilindungi ya secara hukum ya. Hanya saja versinya beda-beda nih. Tapi kalau setiap kita ancaman hukuman itu 5 tahun, itu kan wajib didampingi hukum. Dan itu baku undang-undang sudah mengatur itu. Akan tetapi di sini karena sifatnya ada bantuan hukum itu, porsinya yang kayak apa? Apakah itu mengacunya yang setelah baku diatur tadi, yang harus didampingi lagi kalau mereka tidak ada didamping, apakah Pemda turun tangan atau hanya kasus-kasus tertentu yang bisa diberi bantuan hukum? Terima kasih. Untuk yang 5 tahun ke atas itu menurut KUHAP kan memang harus didampingi seperti itu kan, ancaman yang 5 tahun ke atas kayak pembunuhan seperti itu kan. Tetapi dalam untuk masyarakat miskin ini kan masyarakat yang nanti kriterianya kan jelas di situ, yang orang tidak mampu, yang terkena masalah seperti itu, apapun kasusnya pasti akan dibantu seperti itu. Jadi artinya dalam bantuan hukum tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Yang penting mereka kriteria sesuai dengan apa yang disampaikan. Masyarakat miskin, dan itu nanti hasil dari analisa yang analisa antara LKBH dengan pemerintah daerah nanti untuk menganalisa orang yang bermohon meminta bantu itu benar nggak dia miskin seperti itu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan gitu ya, sehingga bisa untuk direkom mereka sebagai miskin atau tidak, bisa dibantu atau tidak gitu. Kan nanti kan akan dibuktikan dengan surat keterangan yang bersangkutan dari kepala desa kalau yang bersangkutan itu memang benar warga yang miskin seperti itu. Bang, kalau kita melihat Bang, di sini kan ada beberapa hal yang sangat krusial. Masyarakat itu kan sangat berharap sekali dengan adanya bantuan hukumnya, apalagi masyarakat miskin ya. Nah, tapi jikalau masyarakat miskin ini sedikit miskomunikasi lah dengan pemerintah daerah terkait dengan lahan, baik perdata gitu. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan? Padahal sebagai langkah utama pemerintah daerah ada lembaga hukumnya yang memang sudah pada porsinya harus melindungi hak-hak pemerintah itu. Akan tetapi masyarakat miskin jika dia punya hak yang mana ini akan berseberangan dengan pemerintah daerah. Nah, langkah apa yang diterapkan? Sedangkan mereka kan perlu bantuan hukum. Nah, bagaimana sinkronisasi nanti? Nah, begini, masyarakat miskin kan memang kriterianya ada. Kalau kita berbicara masyarakat itu punya lahan, punya aset, berarti tidak miskin dong. Seperti itu. Kriteria seperti itu yang dilihat nanti, yang dianalisa oleh LKBH itu. Kalau orang punya aset tetapi dia menganggap bahwa ada suatu organisasi atau pemerintah yang menurut dia merugikan haknya, lalu dia minta bantuan hukum tetapi dia tidak miskin, itu kan tidak masuk dalam kriteria yang mau dibantu seperti itu. Tapi dalam konteks sedikit Bang, supaya untuk meluruskan informasi supaya tidak simpang siur dalam tanda kutip ya, artinya mereka tidak selalu menggunakan dana yang besar walaupun mungkin turun temurun. Ini seperti contoh terjadi ya, artinya pengakuan masyarakat nih, ini lahan mereka ternyata ini lahan Pemda. Ini kan dua opsi nih. Ternyata terjadi miskomunikasi lah. Benar salahnya kan pengadilannya. Akan tetapi porsi di sini kan paling tidak karena Pemda sudah menyiapkan untuk lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sedangkan mereka tidak punya kriteria hak-haknya yang mempunyai kapasitas yang dianggap punya modal gitu. Nah, langkah solusi apa bisa ditawarkan sehingga ini merujuk, artinya di bahasa pepatah ular kada mati halu kada patah. Nah, seperti ini. Ini kan kasus yang istilahnya ini. Kalau lembaga bantuan hukum ini kan lembaga yang nanti mereka itu kan kita dalam menangani suatu perkara itu mereka akan berkonsultasi di situ, nanti akan ada penjelasan. Apakah perkara ini nanti bisa ditindaklanjut atau tidak, nanti hasil dari konsultasi itu dia konsultasi dulu. Nah, seperti itu penanganan kasusnya. Jadi intinya paling tidak untuk mediasi awal ya. Supaya komunikasi bisa berjalan secara maksimal, ada konsultasi awal untuk mediasi sehingga mereka terjembatani dulu permasalahan apa yang menjadi pokok gitu ya.
sebagai materi yang akan disampaikan Ya, oleh mereka gitu. nanti kita akan memberikan solusi hasil dari konsultasi itu. Oh Nah, iya, seperti itu. oh iya iya. Mungkin sedikit tambahan dari Pak Kabak, bagaimana Pak Kabak? Ya, sebelumnya mengenai undang-undang tadi, undang-undang bantuan hukum itu, eh, saya klarifikasi tadi ya. Tadi saya menyebut, maaf nomornya salah. Yang benar adalah nomor 16 tahun 2011. Siap. Ya. Kemudian kaitan dengan pemberian bantuan